Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gunawan dari TL1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis peralatan instalasi listrik. Pertama yaitu perangkat hubung bagi atau PHB. PHB adalah perangkat yang digunakan pada instalasi listrik agar sistem dapat bekerja dengan aman dan handal sebelum didistribusikan ke beban-beban. Komponen PHB yaitu box panel PHB, pengaman beban lebih, MCB, MCCB, LCB, dan lain-lain. Pengaman hubung singkat atau sikring, saklar, komponen indikator berupa avometer atau lampu. Ini adalah contoh gambar box panel PHB sederhana. Dan ini adalah gambar box panel pada instalasi besar. Berikutnya yaitu APP atau alat pembatas dan pengukur. APP merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal. Sekaligus juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan rumah tinggal tersebut dalam satuan kWh. Ada berbagai batasan daya yang dikeluarkan oleh PLN untuk dikonsumsi rumah tinggal, yaitu 220 VA, 450 VA, 900 VA, 1300 VA, dan 2200 VA. Bagian-bagian dari APP. 1. MCB atau Miniatur Circuit Breaker, berfungsi untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis jika yang dihantarkan melebihi nilai batasannya. MCB ini bersifat on atau off dan juga berfungsi sebagai saklar utama dalam rumah. Jika MCB bergenser ini dalam kondisi off, maka seluruh aliran listrik dalam rumah pun terhenti. Saklar ini biasanya dimatikan pada saat akan dilakukan perbaikan instalasi di rumah. 2. Meter listrik atau kWh meter, berfungsi untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal tersebut dalam satuan kWh, kilowatt-hour. Pada bergenser, meter listrik berwujud deretan angka secara analog ataupun digital yang akan berubah sesuai penggunaan daya listrik. 3. Spin control, merupakan alat kontrol penggunaan dalam daya rumah tinggal dan akan selalu berputar selama ada daya listrik yang digunakan. Perputaran spin control ini akan semakin cepat jika daya listrik yang digunakan semakin besar, dan akan melambat jika daya listrik yang digunakan berkurang atau sedikit. Pada kanal output bergenser, biasanya terdapat 3 kabel, yaitu kabel pasa, kabel netral, dan kabel ground yang dihubungkan ke tanah. Listrik dari PLN harus dihubungkan dengan bergenser terlebih dahulu sebelum masuk ke instalasi listrik rumah tinggal. 2. Pengaman listrik. Pengaman lebur biasanya atau disebut skring. Alat pengaman ini bekerja memutuskan rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat yang ditempatkan pada suatu tabung apabila kawat tersebut dialiri arus listrik dengan ukuran tertentu. Pengaman listrik termis biasanya disebut MCB dan merupakan alat pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan panas. Ini adalah contoh gambar pengaman lebur dan MCB. Ini adalah contoh gambar MCB type C45 dan MCB Siemens 5SX. Ini MCCB dan LCB. Berikutnya pengaman hubung singkat, sikring atau push, mengamankan rangkaian dari terjadinya SC baik pada rangkaian maupun beban. Cara kerjanya yaitu apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau terjadi hubungan arus pendek, maka secara otomatis sikring tersebut akan memutuskan aliran listrik dan tidak akan menyebabkan kerusakan pada komponen yang lain. Jenis-jenis pusher, ini adalah gambarnya. Berikutnya yaitu kotak pembagi daya listrik, PHB atau distribusi panel DP. Panel bagi di dalam instalasi listrik rumah atau gedung merupakan peralatan yang berfungsi sebagai tempat membagi atau menyalurkan tenaga listrik ke beban yang memerlukan agar merata dan seimbang. Di dalam panel bagi terdapat komponen antara lain rel booster, saklar utama, pengaman, alat-alat ukur, dan lampu indikator. Komponen pokok instalasi listrik. Komponen pokok instalasi listrik adalah perlengkapan yang paling pokok dalam suatu rangkaian listrik.
Komponen yang digunakan dalam pemasangan instalasi listrik banyak macam dan ragamnya. Namun, pada dasarnya komponen instalasi listrik dapat dikelompokkan sebagai berikut. Bahan pengantar listrik, kabel, bahan isolasi, isolator roll, pipa instalasi, kotak sambung, stop kontak, steker, saklar, fitting, perlengkapan bantu. Penghantar listrik atau konduktor. Penghantar listrik berfungsi menyalurkan daya listrik dari suatu titik ke titik lain. Penghantar yang digunakan untuk instalasi adalah penghantar berisolasi dan terbuka. Bahan penghantar untuk kabel listrik umumnya digunakan aluminium AL dan tembaga CU. Untuk tembaga kemurniannya sekitar 99,9% dan aluminium 99,5%. Jenis kabel instalasi listrik. Dalam pemasangan instalasi listrik ada beberapa jenis kabel yang sering digunakan, diantaranya NGA, NYA, NYM, NYY, NYGBY, NYRGBY. Untuk kabel yang dipasang di tempat yang aman dan ditanam di dalam dinding inbound, NGA, NYA, dan NYAYA. Untuk kabel yang ditanam dalam tanah, NYY, NYGBY, dan NYRGBY. Jenis kabel inbound. NYA Construction 1. Cover conductor 2. PVC insulated. Rated voltage 450 per 750 volt. Size ring 1,5 mm persegi sampai dengan 4.00 mm. Application permanent installation in conductor or exposed wiring in dry locations. NYM application ash in dry, damp, wet flats in workshop, factories, businesses, and study room. Do not ash underground. NYY construction, another cover construction, extruded PVC insulated, extruded PVC inner set head, rated voltage 0,6 atau 1 kV. Application indoor and outdoor installation or off-laying in the ground where not systematical damage. NEAF construction, flexible cover conductor, PVC insulated, rated voltage 450 per 750 volt, size range 1,5 mm persegi sampai 2,40 mm persegi. Application permanent installation in conduits or exposed wiring in dry locations. NYFGBY construction, anode cover construction, extruded PVC insulated, extruded of PVC inner sheeted, flat steel wire and snap armored, extruded PVC outer sheet. Application indoor and outdoor installation, direct flow, preferably as where considerable mechanical stress must be envisaged. NYRGBY construction, flexible cover construction, extruded PVC insulated, extruded PVC outer shelter, rated voltage 0,6 atau 1 kV, size range 2x10 atau 240 mm persegi, 3x10 atau 240 mm persegi, dan lain-lain. Application indoor and outdoor connection of portable application. NYCY construction, another cover constructor, extruded PVC insulated, extruded PVC inner settled, cover wire screen, extruded PVC outer settled, rated voltage 0,6 atau 1 kV. Application indoor and outdoor. Tiga, saklar. Saklar atau switch merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutus aliran listrik pada suatu pengantar. Berdasarkan besarnya tegangan, saklar dapat dibedakan menjadi saklar bertegangan rendah, saklar tegangan menengah, dan saklar tegangan tinggi serta sangat tinggi. Saklar atau switch merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutus aliran listrik pada suatu pengantar. Dan ini adalah gambar-gambar saklar.
Fungsi saklar yaitu untuk menghubungkan dan memutuskan hubungan arus listrik. Terbuat dari bahan ebonit dan plastik, terdiri dari berbagai macam warna, misal putih, hitam, coklat, abu-abu, dan lainnya. Jenis pasangannya adalah pasangan dalam inbow dan luar outbow. Untuk pemasangan dalam harus menambah kontak sambung dus, sedangkan untuk pemasangan luar hanya menempelkan di tembok ditambah roset. Ini adalah gambar saklar balik, simbol-simbol saklar dan saklar tanam. Ini adalah gambar saklar on off dan saklar push on. Sedangkan berdasarkan tempat dan pemasangannya, saklar dapat dibedakan menjadi saklar inbow, saklar yang ditanam di dalam tembok, dan saklar outbow, saklar yang dipasang pada permukaan tembok. Jenis saklar berdasarkan fungsi. Saklar on off merupakan saklar yang berfungsi menghubungkan arus listrik jika tombolnya ditekan pada posisi on. Untuk memutuskan hubungan arus listrik, tombol saklar harus ditekan pada posisi off. Saklar jenis ini biasanya digunakan untuk saklar lampu. Saklar push on merupakan saklar yang menghubungkan arus listrik jika tombolnya ditekan pada posisi on dan akan secara otomatis memutus arus listrik. Ketika tombolnya dilepas dan kembali ke posisi off dengan sendirinya, biasanya saklar jenis ini digunakan untuk saklar bel rumah. Berdasarkan jenis per unitnya, saklar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu saklar tunggal. Saklar tunggal merupakan saklar yang hanya mempunyai suatu buah kanal input yang terhubung dengan sumber listrik, serta kanal output yang terhubung dengan beban listrik atau alat listrik yang digunakan. Saklar majemuk atau seri merupakan saklar yang memiliki satu buah kanal input yang terhubung dengan sumber listrik, namun memiliki banyak kanal output yang terhubung dengan beberapa beban atau alat listrik yang digunakan. Jumlah kanal output tergantung dari jumlah tombol pada saklar tersebut. Ini adalah gambar saklar tunggal dan saklar majemuk. Stop kontak atau kontak-kontak. Stop kontak berfungsi untuk penyedia sumber listrik yang sumber utamanya berasal dari sumber listrik PLN atau sumber lainnya. Jenis stop kontak bermacam-macam. Ada stop kontak dengan konstruksi terbuka dan tertutup. Pemasangannya juga dapat ditanam pada tembok dan juga ditempelkan pada dinding atau kayu. Stop kontak, sebagian mengatakan outlet, merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Agar alat listrik terhubung dengan stop kontak, maka diperlukan kabel dan stiker atau colokan yang nantinya akan ditancapkan pada stop kontak. Ini adalah gambar stop kontak atau kontak-kontak. Ini juga sama. Stop kontak atau kontak-kontak berfungsi untuk mendapatkan sumber listrik atau sumber tegangan yang diperlukan bagi peralatan rumah tangga, lemari es, radio, kipas angin, televisi, dan masih banyak lagi. Tegangan tersebut diperoleh dari hantaran pasar nol yang dihubungkan dengan stop kontak tersebut. Ini adalah simbol-simbol stop kontak. Biasa hubung tanah, tanah air, atau tanam. Stiker atau staker adalah sebuah colokan listrik karena memang berupa dua buah colokan berbahan logam dan merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Ditancapkan pada kanal stop kontak sehingga alat listrik tersebut dapat digunakan. Ini adalah gambar-gambarnya. Bahan isolasi atau isolator. Bahan isolasi atau isolator dibuat dari porselin atau bahan lain yang sederajat, misalnya PVC dengan diameter yang besar 3 atau 4. Pemasangan isolator ini harus kuat sehingga tidak ada gaya mekanis lebih pada hantaran yang ditunjang. Isolator untuk instalasi domestik. Ini adalah gambar isolator dan cara mengikat kabel. Ini lens kedap. Isolasi dan fungsinya. Material listrik yang tidak bisa dialiri listrik mengisolir arus listrik. Untuk menyekat atau mengisolasi suatu penghantar atau material listrik yang dapat menghantarkan arus listrik, agar arus listrik yang mengalir tetap melalui hantaran yang ditetapkan. Untuk menyekat hantaran bertegangan terhadap hantaran lain yang bertegangan ataupun tidak bertegangan atau tanah. Untuk melindungi keselamatan manusia terhadap kemungkinan terjadinya sentuhan dengan hantaran listrik tersebut. Kotak sambung. Kotak sambung berfungsi untuk tempat penyambungan kawat, tempat untuk pemasangan stop kontak dan saklar jenis inbow. Jenis kotak sambung yaitu kotak sambung cabang 1, cabang 2, cabang 3, dan cabang 4.
Penyambungan atau pencabangan hantaran listrik pada instalasi dengan pipa harus dilakukan dalam kotak sambung. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi sambungan atau percabangan hantaran dari gangguan yang membahayakan. Pada umumnya, kotak ini berbentuk sambungan yang digunakan pada kotak sambungan ialah sambungan ekor. Ini adalah gambar-gambar kotak sambung. Pipa instalasi. Pipa instalasi yang banyak digunakan adalah pipa besi dan pipa PVC, fully finished Florida, dan bentuknya bulat, lurus, dan spiral, khusus untuk PVC. Kelengkapan pipa instalasi antara lain terdiri dari kenai, sambungan dengan belokan kecil dengan sudut 90 derajat, bots, sambungan dengan belokan besar dengan sudut 90 derajat, sambungan lurus, kotak sambung dengan bentuk 2 jalur, 3 jalur, dan 4 jalur, klem, tulet cincin penutup ujung pipa. Pipa instalasi berfungsi sebagai pelindung hantaran dan sekaligus perapi instalasi. Pipa instalasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pipa baja yang dicat meni, sering disebut pipa union, pipa PVC, dan pipa fleksibel. Di pasaran, pipa-pipa instalasi terdapat dalam potongan 4 meter dengan diameter yang bervariasi. Lengkungan siku. Untuk mempermudah dan percepat pekerjaan pemasangan instalasi, pabrik pipa juga menyediakan penyambungan siku untuk jalan pipa yang bersiku-siku. Penggunaan lengkungan siku lebih daripada harus membengkokkan pipanya. Sambungan pipa. Pemasangan pipa instalasi tidak selamanya menggunakan pipa utuh. Untuk menghemat bahan, seringkali diperlukan penyambungan pipa. Penyambungan pipa ini dapat dilakukan dengan memasang penyambungan pipa source yang pengerjaannya sangat praktis. Pipa fungsinya yaitu sebagai tempat dilaluinya kabel sekaligus sebagai pelindung kabel tersebut. Dengan menggunakan pipa, maka instalasi menjadi lebih rapi dan baik. Jenis pipa yaitu pipa union, pipa PVC. Fitting berfungsi sebagai tempat memasang atau menempelkan bola lampu. Agar bola lampu dapat dinyalakan dan dipadamkan, maka fitting dihubungkan dengan saklar. Fitting adalah suatu komponen listrik tempat menghubungkan lampu dengan kawat-kawat hantaran. Ada bermacam-macam fitting, diantaranya fitting duduk, fitting gantung, fitting bayonet, dan fitting kombinasi stop kontak seperti tampak pada gambar tersebut, yaitu ini yang 2. Fitting lampu. Kapasitas arus pada fitting lampu minimal ampere. Jenis dan kegunaan fitting lampu antara lain adalah 1. Fitting plafon, digunakan pada pemasangan lampu yang menempel pada atap plafon. 2. Fitting gantung, digunakan untuk memasang lampu yang digantung dengan ketinggian tertentu. 3. Fitting menyudut, fitting yang dapat dipakai untuk memasang lampu yang membentuk sudut atau kemiringan tertentu. Lampu digunakan untuk instalasi penerangan. Bentuk dan jenisnya bermacam-macam, termasuk merek produksi. Sikring adalah alat yang digunakan untuk membatasi besar arus yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik, sehingga sikring berfungsi sebagai pengaman. Akan berfungsi jika arus yang mengalir pada rangkaian melebihi kecepatannya. Besarnya ditentukan oleh daya yang terpasang dan tegangan yang ada. Jenisnya adalah 2 macam, yaitu termis dan elektris atau elektronik (MCB). Kotak sikring adalah wadah atau tempat sikring dan lainnya, saklar dan lain-lain. Terbuat dari bahan ebonit, bakelit, dan atau plat logam atau logam tuan. Kotak sikring dibedakan oleh banyaknya grup. Untuk memasang peralatan-peralatan seperti dibahas di atas, diperlukan beberapa perlengkapan bantu seperti klem. Klem digunakan untuk menahan pipa agar dapat dipasang dan dipasang pada dinding atau langit-langit. Klem dapat terbuat dari besi ataupun bahan PVC. Ini adalah gambar klem. Berikutnya yaitu saklar seri dengan 2 lampu. Penggunaan saklar seri dapat dipakai untuk menyalakan 2 buah lampu yang berdiri sendiri, atau dapat digunakan untuk menyalakan lampu kelompok. Ini adalah gambar bagan dan sebelahnya adalah gambar pelaksanaan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.